Ayo apa? Yang sudah closing nih? Apa nih Tania? Fact-finding apa? VIV. Fact-finding apa? Gali informasi. Loh, pinter kamu ya. Nanti dapat coklat enggak? Gali informasi. Nah, terus apa yang harus kita gali? Semuanya. Apa? Yang penting. Keluarga. Oke, apa yang berhubungan dengan keluarga? Anaknya berapa? Istrinya Berapa? istri satu ya. Nah, yang pertama yang pasti istri atau pasangan lah ya. Kalau kita temui seorang ibu, pasangannya apakah kerja? Nah, kita ingin tahu istrinya kerja apa enggak? Apa suaminya aja yang kerja? Pencari nafkah tunggal atau bukan? Ya, kan tentunya beda nih kondisinya keuangan. Kemudian anaknya berapa? Plus usianya berapa? Ya, ini penting. Ini informasi yang harus Anda ketahui, mutlak diketahui. Ya, istri kerja atau enggak, anaknya berapa, usianya berapa saja. Ya, nah ini tentang keluarga. Oke. Kemudian tentang pekerjaan. Pekerjaan simpel kan? Kalau dia apakah seorang pengusaha, apakah dia seorang karyawan, apakah dia seorang profesional. Yang disebut profesional misalkan apa? Pekerjaan lepas itu seperti apa misalnya? Apa lagi? Guru les privat termasuk? Ya, guru les privat. Ya. Apa lagi? Bidan, penyanyi, ya. Nah, mereka masuk kategori apa? Nah, kalau mereka termasuk karyawan profesional dan pengusaha, ya pengusaha kelas menengah ya, kecil-kecilan, mereka ini termasuk sebagai pekerja aktif. Artinya apa? Mereka harus kerja baru mendapatkan penghasilan. Nah, 99% orang masuk dalam kategori ini. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu namanya tahu hobi. Hobi ini sebenarnya lebih arahnya untuk apa? Sebagai bahan untuk apa? Membangun apa? Kedekatan. Ya. Kalau kita udah tahu dia hobinya tentang apa misalnya kuliner, ya, kita akan bicara banyak tentang masalah kuliner ya. Jangan tahu dia kuliner kita mau waduh Pak, saya lagi dalam program diet nih, jadi saya nggak mau ngomong kuliner, jangan seperti itu. Oke? Kalau dia suka ngomong kuliner ya kita bicara kuliner. Dia suka tentang olahraga ya kita bicara tentang dunia olahraga. Dia lebih hot-hotnya ngomong tentang 0102 ya kita bicara 0102 gitu ya, tentang politik. Oke? Tujuannya apa? Membangun kedekatan. Ya. Nah, paham ya? Oke. Tapi ada satu informasi penting juga tentang apa? Apakah dia punya polis atau tidak? Nah, poin 1 sampai 3 ini kita kemas dalam bentuk bahasa basi. Jangan seperti orang wawancara. Ya. Nah, saya ini review ya. Jadi waktu ketemu orang, pertama pasti basa-basi dulu enggak? Nah, kalau Anda sudah tahu tentang informasi keluarganya, pekerjaannya sebelum tatap muka, mungkin teman dekat Anda kan udah tahu ini, walaupun nggak perlu tatap muka udah tahu. Ya sudah, basa-basi yang sekiranya di area kalian nggak tahu. Ya, nah, nggak perlu lama untuk melakukan ini. Percayalah, ini paling 5-10 menit udah kelar kok. Ya, nah, begitu mau masuk tentang topik asuransi, biasanya kita bingung, masuknya kapan? Yo enggak, yo enggak sampai akhirnya Pak, wis main kalian ya. Nah, simple sebetulnya waktu mau bicara tentang asuransi, Anda cukup pakai kalimat pamungkasnya ini. Pak, sampai saat ini sudah punya polis dari mana saja. Udah ini aja kalimatnya. Ya, tinggal Anda bisa kemas dengan gaya bahasa Anda masing-masing. Bro, misalnya Anda panggilnya bro gitu ya. Bro, ngomong-ngomong sampai hari ini, lu sudah punya polis dari mana aja sih? Simpel. Jangan pernah tanya sudah punya polis atau belum.
Kalau Anda tanya, bro, lu sudah punya polis atau belum? Itu langsung kesannya, oh kamu mau jual. Ya, kamu mau nawarin. Tapi kita mau giring dia kan lebih smooth. Makanya kita tanya, bro, lu ngomong sampai hari ini udah punya polis dari mana aja? Jelas ya? Nah, berarti kan jawabannya cuma dua kemungkinan. Kalau saya tanya sama si Intan, Intan, kamu sudah punya polis dari mana? Kalau Intan nggak punya polis, kira-kira jawabannya apa? Oh, aku belum punya. Aku tanyanya dia punya polis dari mana, dan dia nggak punya, jawabnya apa? Aku belum punya. Misalkan Intan punya polis dari Prudential. Intan, kamu ngomong sampai hari ini sudah punya polis dari mana? Jawabannya apa? Prudential. Dari Prudential. Dia langsung akan menyebutkan nama perusahaannya. Betul nggak? Jelas ya? Jadi simple. Anda sudah melakukan ini semua dengan gaya bahasa Anda dan gaya style Anda, bahasa basi, ya kan? Kamu sekarang anaknya udah berapa? Oh ya udah paling besar, bla 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 bla. Dapat, ngomong-ngomong kamu hari ini sudah punya polis dari mana aja sih? Aku pengen tahu. Oh, aku belum punya. Nah, hari ini kita bahas yang belum punya dulu. Aku belum punya polis sama sekali. Nah, udah jelas kan? Berarti kita berhadapan dengan kategori nasabah yang belum punya polis. Nah, cara ngiringnya udah jelas nanti ya. Begitu dia jawab belum punya, langsung kita tanya, loh, Pak, apakah sebelumnya ada rekan atau teman yang pernah memberi informasi tentang polis asuransi? Ini bahasa formal. Nanti kalau dengan lawan bicara Anda sesungguhnya, pakai gaya bahasa Anda disesuaikan. Betul lah, bro. Memangnya sebelumnya nggak ada kan temen yang pernah cerita tentang insurance, yang pernah sharing-sharing tentang polis? Itu pertanyaannya. Jadi begitu dia bilang belum punya, Anda harus tahu orang ini belum punya. Memangnya karena belum ada yang pernah nawarin dia, atau sebetulnya sudah banyak yang nawarin dia dan dia nggak mau? Karena ada dua kemungkinan, betul kan? Nah, Anda harus tahu, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Memang nggak ada yang nawarin, mungkin tampaknya galak gitu ya, nggak ada yang berani mampir. Atau sudah banyak, wah sudah banyak. Setiap hari banyak agent yang mampir di toko saya. Ini kartu namanya setumpuk. Nah, jangan begitu. Oke? Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, begitu dia ngomong tidak ada misalkan. Ada dua kemungkinan kan? Jawabannya, oh nggak ada. Nggak, ya aku tahu ada insurance Prudential apa aku tahu, tapi nggak pernah ada yang nawarin, nggak pernah ada yang cerita. Oke? Kalau tidak ada yang pernah kasih info, langsung kita ngomongnya apa? Pak, saya minta waktu 10 menit saja untuk berbagi, untuk memberikan informasi tentang sebuah apa? Konsep atau program. Jangan ngomong produk. Begitu bilang, aku mau cerita tentang sebuah produk. Langsung kesannya apa? Jualan. Aku ada satu program, aku ada satu konsep yang menurut saya bisa bermanfaat buat keluarga Bapak. Bro, gini loh. Aku ini ada satu konsep yang menurutku kok bagus. Bisa bantu banyak orang. Nah, aku pengen sharing-sharing sama kamu. 10 menit aja, bisa ya? Gampang nggak? Gampang kan? Dan sebelumnya Anda sudah terpending ini kan? Ya? Nah, sebelumnya sudah basa-basi, jadi tentunya untuk memulai percakapan seperti ini nggak terlalu susah. Sampai sini paham? Jelas ya? Jadi saya ulangi ya. Coba lihat alurnya. Saya ketemu dengan Tania. Tania, kamu ngomong-ngomong sampai saat ini sudah punya polis dari mana aja? Jawabannya apa? Belum punya. Oh, masa lu nggak punya dong? Tania, memangnya nggak ada teman yang pernah mampir cerita-cerita, sharing-sharing sama kamu tentang insurance? Oh iya, nggak ada. Oh, gini Tania, aku ada satu konsep, aku ada satu program yang menurutku ini banyak bantu orang. Nah, aku pengen cerita sama kamu. Boleh ya, aku minta waktu 10 menit aja. Dapat gambaran? Bisa? Halo? Bisa. Malu? Malu? Takut? Takut ya. Takut? Masa ngomongnya takut? Ya? Nah, tapi dapat ya gambarannya ya. Paling nggak Anda udah tahu kalau ketemu orang harus alur ngomongnya gimana. Kemungkinan yang kedua, ketika Anda ngomong, sudah ada nggak teman yang pernah nawarin atau yang pernah datang cerita-cerita? Jawabannya apa?
pernah. Oh, ada saudara saya datang. Oh, udah banyak misalnya gitu. Nah, kalau yang jawabannya tidak sudah banyak yang kasih info atau sudah pernah dapat info, Pak, kalau memang sudah ada rekan yang pernah memberikan info mengenai polis, apa yang menjadi pertimbangan Bapak sehingga belum punya polis sampai saat ini? Nah, loh, Tania, kalau memang sudah banyak yang pernah cerita sama kamu, kasih info sama kamu, kira-kira apa yang kamu pikirkan, yang kamu pertimbangkan kok sampai belum punya polis sampai saat ini? Nah, kita perlu tahu. Pasti ada penyebab yang dia punya persepsi, jangan-jangan dia punya persepsi, punya pandangan yang negatif terhadap apa? Asuransi. Nah, kalau kita nggak tahu negatifnya si calon nasabah, terus kita langsung cerita tentang program asuransi, maka apa yang kita ceritakan ini akan sia-sia. Betul nggak? Karena dia sudah apa? Nggak percaya sama asuransi. Jelas ya? Nah, Tania, apa yang jadi pertimbangan kok kira-kira sampai sekarang kok belum punya polis? Biasanya ada banyak kemungkinan, tapi kalau dirangkum cuma ada 3 secara garis besar. Ya, ini paling sering ditemui. Yang pertama, mereka enggan punya asuransi karena apa? Takut masalah klaimnya susah. Betul nggak? Aduh, Pak Kandu, aku itu ya sudah dengar asuransi itu klaimnya susah. Ini loh, paman saya kemarin punya asuransi, tuh klaimnya bulet, akhirnya nggak keluar, paman saya kecewa. Oke, kemungkinan yang kedua, dia nggak mau beli asuransi, sudah banyak nawarin, karena dia masalah Pak, saldo penarikan. Gini, aku tuh nggak percaya sama asuransi, nggak mau ambil asuransi Pak. Orang tuaku sendiri ikut asuransi di sini. Waktu jatuh tempo mau ditarik, uangnya susahnya setengah mati keluarnya. Sejak itu orang tua saya berpesan, wes ya, besok-besok jangan pernah ikut asuransi. Kira-kira kalau kita nggak tahu masalah ini, nggak tahu apa yang menjadi kendala, terus kita cerita tentang program, pasti dia nggak mau, betul kan? Nah, jadi kita harus beresin ini dulu. Ya, jadi Anda harus bisa menyelesaikan masalah negatifnya. Atau bisa jadi jawabannya gini, ya waktu itu gak pas sih, aku pasti lagi banyak pengeluaran. Ya. Kurang lebih 3 ini secara umum. Ya, nah bagi yang sudah punya pengalaman di lapangan, pasti setuju dengan saya, kebanyakan ini orang nggak mau punya asuransi. Ini kita bicara orang yang nggak punya asuransi sama sekali ya. Tapi kalau orang yang sudah punya asuransi, biasanya mereka sudah terlalu mempermasalahkan klaim biasanya. Tapi kalau orang belas nggak punya asuransi, biasanya mereka takut akan ini. Ada pertanyaan? Kalau trauma, Nanti kita cerita cara mengobatinya gimana. Ya, oke, sampai sini jelas? Oke. Coba berpasangan ngomong, satu jadi nasabah, satu jadi agen. Ya, yang nasabah nanti ganti jadi agen. Ya, nah, Winston, dicoba 2 kali ya. Winston, Kita hari ini coba yang belum punya. Winston, Ya, pindah sini. jadi mulai dari sini. Ya, Pak, sampai saat ini sudah punya polis. Pakai gaya bahasa Anda sendiri nggak apa-apa. Yang penting jawabannya apa? Belum punya. Terus disambung, dicoba. Percaya sama saya, kalau nggak dicoba, nanti kalau ketemu nasabah pasti belepotan. iya, belepotan. Ya. Nah, dicoba. Ayo, nggak boleh jaim. Nah, waktu pengajuan dipelajari sama prudensial, oh sehat walafiat bisa diterima. Baru ikut 1 tahun, tiba-tiba dia kena stroke. Klaimnya stroke, betul kan? Nah, waktu klaim stroke, ternyata ditanya dokter sama prudensial, ada formulir yang mempertanyakan seputar riwayat. Apa yang menyebabkan dia stroke? Oh, diabetes. Kapan dia pertama kali diagnosa diabetes? Dokter ngomong, sudah 5 tahun yang lalu. Berarti kan dia ada masalah di sini kan? Informasinya ada yang nggak sesuai. Nah, kira-kira kalau Bapak jadi pihak prudensial, mau nggak dibayarkan klaimnya? Nggak mau pasti, betul kan? Nah, jadi ditanyakan kembali. Jadi ketika Anda jelaskan ini, Anda kasih contoh. Jadi dia ngerti maksudnya apa. Paham ya? Dikasih contoh. Ya, jelaskan 1 kalimat.
riwayat kesehatan tidak diungkapkan. Contohnya Pak, ada orang pengajuan, dia sebelumnya ada diabetes tapi nggak ngomong. Nah, itu kasih contoh. Jadi apa yang Anda jelaskan ini lebih dipahami. Paham ya? Tapi kalau Anda nggak kasih contoh, iya Pak, karena klaim itu nggak percaya. Kenapa? Ada riwayat kesehatan yang tidak disebutkan. Yang kedua, wah, ini nggak menarik. Harus kasih contoh kasusnya, betul ya? Nah, kedua Pak, biasanya klaim itu nggak bisa dibayar. Penyebab kedua diantaranya adalah karena nasabah nggak paham manfaat yang dibeli itu apa dan ketentuan polisnya yang dimiliki seperti apa. Contoh Pak, ya mari. Contoh misalkan dia beli asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ada yang namanya masa tunggu Pak. Masa tunggu itu diantaranya dalam 30 hari sejak polis terbit, polis itu nggak bisa dipakai, belum bisa mengcover risiko sakit apapun. Nah ternyata waktu baru ikut 1 minggu, dia kena diare, masuk rumah sakit. Nah kan sudah jelas Pak di ketentuan polis 30 hari pertama tidak bisa nah kena diare, kira-kira bisa dibayar Pak? Tidak akan pernah dibayar. Bahkan ada yang lebih konyol lagi Pak, beli asuransi jiwa, dipikir ini bisa untuk klaim kesehatan, pas sakit mau dipakai, ya nggak bisa Pak. Nah oleh sebab itu nanti kalau Bapak beli polis, nah ini trik yang saya pakai. Biasanya sambil saya menjelaskan ini, saya mulai mensugesti pikirannya si calon nasabah. Makanya Pak, nanti kalau besok-besok Bapak beli polis, saran saya Bapak harus paham yang dibeli ini manfaatnya apa. Orang Indonesia ini punya satu kebudayaan nggak bagus ya Pak, beli karena sungkan. Belinya sama teman, sama tetangga, sama saudara. Pokoknya aku percaya sama kamu. Ya, aku nggak mau tahu loh ya. Pokoknya aku taunya kamu. Nah ini kesalahan yang fatal. Harus ngerti beli yang dibeli ini polisnya isinya apa, manfaatnya apa. Diedukasi kan. Jadi kita sambil menjelaskan sambil kita mengedukasi. Dan penyebab ketiga Pak, polis dalam kondisi apa? Lapse. Artinya premi ini Pak yang disetorkan ini nasabah tidak melakukan penyetoran premi. Atau bisa jadi ada oknum yang tidak membayarkan preminya. Nasabah titip premi. Nah, jadi ketika polisi ini lapse Pak, misalkan terjadi kasus sakit atau kecelakaan harus ngamar, nggak bisa dibayar. Nah, ini akan jadi masalah. Nah makanya Bapak nanti kalau beli polis, punya polis, saran saya penyetoran preminya jangan melalui agen, tapi pakai auto. Bapak langsung berurusan dengan perusahaan, pasti aman dan Bapak nggak akan lupa. Kita sudah mulai mensugesti, ya. Nah kira-kira kalau kita menjelaskan semua secara nalar dan logik ini benar dan bahasa yang kita pakai santun, masa sih nasabah nggak bisa terima? Harusnya bisa. Ya, kemungkinan besar bisa diterima. Sampai ini jelas? Udah tahu ya cara HU-nya ya? Ini harus hafal loh ini, HU-nya ini. Oke? Nah, kalau masalahnya di penarikan uang dipersulit atau saldo yang terbentuk lebih kecil dari jumlah yang premi store, biasanya orang gini. Om saya, kakak saya, orang tua saya itu dulu nabung di asuransi XYZ, pas mau ditarik butuh uang, nah ternyata uangnya cuma sekian, kita ngurus setengah mati untuk bisa ditarik semua, nggak bisa ditarik. Nah, ya jelas nggak bisa ditarik, nggak bisa cair semua kan. Kenapa kok bisa terjadi? Karena penyebabnya adalah terdapat perbedaan fungsi dan beban biaya antara rekening asuransi dengan rekening. Pak, banyak orang kecewa tentang masalah dana yang ditarik ini karena mereka tidak tahu fungsinya asuransi. Mereka tidak tahu bedanya fungsi rekening asuransi dengan fungsi dari rekening bank. Nah, karena fungsinya ini sebenarnya berbeda, sehingga beban biayanya untuk kedua rekening juga berbeda. Kalau bank hanya berfungsi untuk apa? Menabung, menyimpan uang, sehingga hanya ada biaya administrasi. Sedangkan kalau di asuransi fungsinya untuk memproteksi, sehingga ada biaya admin, biaya asuransi, dan ada biaya akuisisi. Saya jelaskan itu. Pak, nah kalau perlu dikembangkan lagi. Pernah nggak Bapak bertanya,
orang ikut asuransi, ya, bayar premi 1 juta, baru ikut 3 bulan, baru setor 3 juta, mengalami kecelakaan. Tiba-tiba asuransi kasih bayar klaim 1 miliar. Pernah nggak bertanya, itu uang 1 miliar dari mana? Apa perusahaannya nggak bangkrut? Betul nggak? Setuju nggak? Nah jawabannya, ya nggak mungkin bangkrut. Kenapa nggak mungkin bangkrut? Karena ada namanya biaya asuransi. Itu yang membuat asuransi sanggup untuk membayar klaim. Nah, tapi konsekuensinya karena adanya biaya asuransi, ya jangan berharap saldonya seperti saldo di rekening bank. Justru kalau hari ini saya ngomong sama Bapak, Pak, nabung di bank sama di store uang di asuransi sama di bank itu sama persis. Biayanya sama persis. Bahkan di bank, di asuransi kalau kecelakaan ada resiko kita bayar, Pak. Bapak harus curiga. Ini penipuan. Semua jadi tampak tidak wajar. Betul Pak? Nah, jadi kita ngajak dia mikir pakai logik. Nah, karena fungsinya berbeda, beban biayanya juga berbeda. Ya, ujung-ujungnya saldo yang terbentuk juga berbeda. Beda. Nah, biaya akuisisi biasanya di 5 tahun pertama ini cukup besar. Nah, jadi kalau ada penarikan dana, apalagi di 5 tahun pertama, pasti kecil sekali, Pak. Ya, nah ini harus bisa jawab seperti itu. Ini kasusnya kalau ketemu orang yang negatif sama asuransi. Halo? Pernah ada yang ketemu masalah ini? Sering. Bisa jawab? Kamu jawab seperti ini? Ya, rata-rata gitu sih, asuransi biaya. Kamu jawab seperti ini juga? Iya, Ya, harus bisa jawab. Ya, ini banyak loh. Anda bakal ketemu kasus seperti ini banyak. Makanya Anda harus bisa jawab ini. Ini wajib. Ya. Nah. Kalau dia jawab, ya waktu itu masih banyak pengeluaran. Iya, aku masih banyak pengeluaran. Ya. Nah, 8 HO terhadap poin ini setelah melakukan presentasi. Artinya apa? Ya, kalau bilang aku waktu itu banyak pengeluaran. Oh, jadi kendalamu hanya di pengeluaran. Ya, nggak apa-apa. Boleh ya, aku sharing dulu. Ada sebuah konsep menurut ini bagus. Nah, Anda cerita dulu. Setelah cerita selesai presentasinya, baru di ujung cerita baru Anda ngomong. Gini loh, semakin hari biaya hidup dan kebutuhan juga akan semakin besar. Dari hari demi hari, tahun demi tahun pengeluaran makin lama makin besar. Apabila nunggu pengeluaran nonggak, tidak akan pernah memiliki asuransi. Setuju nggak kira? Setuju. Ya. Nah, kebutuhan yang besar adalah alasan utama kita perlu punya asuransi. Justru karena kebutuhanmu banyak, justru kamu harus semakin butuh asuransi. Karena apabila terjadi risiko, keluarga akan menghadapi masalah keuangan yang serius. Jelas? Khusus poin yang ketiga, kalau dia ngomong iya waktu itu banyak pengeluaran, aku masih banyak pengeluaran, makanya aku bayar kemarin, aku belum punya aku belum bisa lanjut. Nah, kalau dia jawabnya itu, Anda baru ngomong, oh iya nggak apa-apa. Tapi boleh ya aku sharing-sharing, ini ada satu konsep menurutku bagus. Mungkin bisa membuat kamu dapat sesuatu. Anda cerita setelah ada ceritanya bagus, presentasinya bagus, baru Anda masuk ke sini. Tadi kan kamu ngomong banyak pengeluaran. Nah, gini loh, masalah pengeluaran itu sebetulnya makin hari pengeluaran kita juga akan makin besar, nggak akan pernah ada habis-habisnya. Justru karena kamu banyak pengeluaran, kamu harus punya asuransi. Karena apa? Karena kalau kamu sampai terjadi sesuatu dengan diri kamu, terus bagaimana dengan kebutuhan keluargamu? Siapa yang mau nanggung? Ngerti ya? Tapi kalimat ini akan mengena setelah Anda presentasi. Sampai ini jelas? Paham ya? Ngerti ya? Oke. Setelah ini yang dilakukan, misalkan tadi dia ngomong, oh ya masalah klaim, masalah cari uang susah. Ini setelah Anda handling, baru Anda ngomong. Setelah HO, nasabah menunjukkan perubahan yang positif. Dia merasa, oh bisa menerima pendapat kalian, bisa menerima HO-nya kalian, ya kan? Minta waktu untuk melakukan presentasi. Semoga penjelasan saya bisa menjawab keraguan Bapak. Dan saya minta waktu 10 menit saja untuk berbagi atau memberikan informasi tentang sebuah konsep menurut saya bisa bermanfaat bagi Bapak. Nah, kalau Anda lihat ya, menunjukkan gelagat, mulai mantuk-mantuk, ya, mulai menunjukkan bahasa tubuhnya, menunjukkan respon yang setuju. Oh itu sih nggak apa-apa. Mau di sebelah saya juga boleh. Ya. Menunjukkan respon yang setuju dengan apa yang kita sampaikan. Kita ngomong, Pak, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa
bisa menjawab keraguan Bapak. Ya. Dan bahkan Pak, saya ini sebenarnya ada satu konsep yang menurut saya ini bagus, bisa bantu banyak orang. Boleh nggak saya cerita sama Bapak? Nangkep? Ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas. Ah, bener. Nanti tak tes dulu ya, nggak bisa tak suruh joget. Oke, coba ya, kita coba ya. Siapa yang mau jadi volunteer di depan? Ayo, saya jadi nasabahnya. Saya jadi nasabah yang baik. Ivy, maju Vi. Tepuk tangan buat Vivi. Ivy, maju Vi. Ivy, maju Vi. Nggak apa. Nggak apa-apa nanti dapat. Habis maju, duduk lagi, pasti lebih paham. Ivy, Belum matang. tepuk tangan lagi, yo. Ayo, ayo. Aduh, Kamu sini, kamu sini, kamu sini. Mas belum begitu paham loh Loh, nggak apa-apa ya. Sekarang kamu tanya sama saya. dari awal. Dari awal ya, sudah punya polis dari mana? Jangan panggil Pak ya, saya tadi dari tua. Panggil D aja, D. Dik. Halo D. Dik bro. Halo T gitu aja. Panggil sama ini kok. Ya, boleh kok ya. Kok sampai saat ini sudah punya polis dari mana sih? Oh, aku belum punya sih. Oh belum punya. Selama ini emang nggak ada teman atau rekan yang nawarin rokok polis? Waduh, lagi ngomong nawarin sudah banyak, Vi. Itu ada namanya kemarin, namanya Johnny. Salah. Nggak apa-apa, it's okay. Iya, benar. Benar kok. Iya, benar. Benar. Iya, kan kamu tanya, sudah ada rekan yang pernah cerita kan? Nah. Bilang, oh, udah banyak. Nawarin kayak Iya, ya, pakai cerita ya, jangan pakai nawarin. Wah, ada Johnny itu pernah nawarin saya bolak-balik, bonceng loh itu. Nah, terus langsung poin Pak. Terus, Kalau memang kalau memang sudah ada rekan yang pernah menceritakan tentang polis, apa yang menjadi pertimbanganku kok sampai saling masih belum? gini loh, aku tuh nggak punya polis itu. Aku ini sebetulnya ragu, karena bolak-balik aku dengar cerita di luar sana. Itu kalau waktunya klaim itu susahnya amit-amit, makanya aku wis pikirku daripada ini besok bulat-bulat, wis kadung nyemplung wong di sana, wis mendingan aku nggak usah wis kayak sakit apa ya dewe. Aku takut masalah pengen bulat. Loh, emang ceritanya apa bu? Ya, kalau aku pribadi gak ada pengalaman. Cuman dengernya ya itu pas waktu klaim susah, nggak keluar, ada yang keluar tuh kecil. Terus pokoknya gitu-gitu loh. Itu males aku main kasus. Oke. Setelah dengar ceritanya Koko, Vivi paham. Kenapa kok Koko ragu punya polis asuransi? Apabila Vivi di posisinya Koko, pasti Vivi juga akan berpikiran hal yang sama. Betul. Tapi banyak dari nasabah kita yang dulunya juga sama seperti Koko. Tapi namun setelah mendengarkan penjelasan dari Vivi, akhirnya mereka menjadi paham dan memutuskan untuk menjadi nasabah di Prudential. Bahkan beberapa di antara mereka sudah merasakan manfaat dari polis yang dimilikinya. Apakah boleh kok saya jelaskan mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kenapa itu Ibu bisa terjadi? Ya gini kok. Tadi kan Koko bilang klaimnya tidak cair atau tidak sesuai harapan ya. Nah, kemungkinan yang pertama itu adanya riwayat kesehatan tidak diungkapkan saat pengajuan polis. Contohnya ya Bu, nasabah ini ngomongnya di awal dia nggak ada sakit apapun, tapi ternyata baru ikut setahun pertama, baru ikut 1 bulan pertama dia terkena stroke misalkan ya. Ternyata ditelusuri diketahui stroke-nya itu berasal dari diabetes. Dan dokter menelusuri itu diabetesnya sudah 5 tahun yang lalu sudah ada. Nah, kalau seperti itu, apakah menurut Koko Prudential mau mengcover nasabah? Berarti nasabah yang bujuk gitu ya? Iya, Bu, betul. Ya, kalau nasabah bujuk ya mungkin nggak mau lah ya. Terus alasan lainnya kok tidak paham manfaat sama ketentuan polis yang dimilikinya. Jadi kadang tuh nasabah tuh beli polis tapi nggak tahu isinya apa kok. Jadi misalkan plafonnya untuk operasi 10 juta, ternyata dia habisnya 20 juta. Akhirnya dia kan nomor 10 juta. Dia ngomel-ngomel. Oh. Padahal isinya memang segitu plafonnya kok. Terus polis dalam kondisi lapse. Ini lebih lapse ini karena biasanya telat bayar. Oke.
dan dititipkan ke agentnya lalu telat bayar. Jadi lebih baik kami menyarankan untuk nasabah auto debit. Nah, terus apa hubungannya lapse sama klaimnya dibayar? Kalau misalkan polisnya lapse, polisnya dia lagi yuk. Oh gitu. Iya. Oh iya. Iya benar. Kalau misalkan lapse juga, kok masa tunggunya ngulang lagi Dari awal. Dari awal. Oke, terus nah aku setuju kan udah oke. Nah ternyata kan oh iya oke. Terus kemudian nah Semoga penjelasan Vivi tadi bisa menjawab keraguan Koko ya Kok. Dan Vivi boleh nggak minta waktunya 10 menit aja untuk berbagi konsep atau program yang menurut Vivi bisa bermanfaat buat keluarganya Koko. Oh boleh. Ya silakan. Wah tepuk tangan ya. Tepuk adem. Simpel ya. Jadi kan cuma gini aja gitu loh. Ya nanti memang tentunya di lapangan itu ada 1001 macam kemungkinan situasi yang bisa terjadi. Tapi paling enggak kalau kalian sudah punya guideline seperti ini, punya panduan seperti ini kan waktu mau ketemu orang itu enggak blanking. Ya, paling enggak Anda sudah tahu flowchartnya harus ngomong apa, habis ini gininya kemana. Ya, nah pertanyaan Bapak, kalau situasinya berbeda sama sekali dari ini bagaimana? Pulang langsung konsultasi. Pak Joni, kok berbeda ya sama yang di training? Kok saya benar-benar bingung? Gak apa-apa, it's okay. Ya, itu fungsinya konsultasi untuk memoles atau menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi di lapangan dengan ada yang di kelas. Halo, paham? Nah ini harus bisa. Ya, ini bang. Dicoba ke 1, 2, 3, 4 nasabah lama-lama ngantuk. Tapi harus dicoba. Ya. Nah, jangan takut. Pak, kalau nanti salah gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, it's okay. Anda nggak akan dimarahi karena Anda salah. Bisa? Halo, ada yang tanya di sini sampai sini? Sudah presentasi yang itu kebutuhan besar, tapi tetap nggak mau? mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Harus dipaksa. Mau berenang. Pernah nggak ya ibu kemarin kayak gitu? Iya, apa? Mau berenang. Intinya jangan jadi orang yang mencekno. Padahal aslinya mampu sebenarnya. Nggak apa-apa, ya. Atau dia tanpa sibuk. Ya. Jadi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Boleh nggak aku bilang, nggak mau ngomong asuransi. Ya sudah, nggak usah ngomong. Ya. Atau, aduh, lama nggak? Aku ini buru-buru. Ya jangan dipaksa. Nah kebanyakan agent bilang, Pak, 10 menit aja aku cerita. Jangan. Daripada ini keburu-buru, Anda nanti ceritanya presentasinya hanya sepenggal, nggak utuh, nanti penangkapannya juga nggak utuh. Malah next time kalau ada datang lagi dia nggak mau. Betul gak? Intinya jangan menjadi orang yang mencekno. Supaya nanti kalau datang lagi, Anda bisa diterima kedatangannya. Paham ya? Nah, jadi